Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari kelas reguler 1 C Agri Teknologi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pengertian akar, bagian-bagian akar, dan fungsi akar. Untuk yang pertama yang saya akan bahas adalah fungsi akar. Fungsi akar pada tumbuhan adalah menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari tumbuhan dari dalam tanah, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Untuk akar yang pertama ada akar tunggang. Untuk contoh akar tunggang, saya mengambil contoh dari tanaman pepaya. Ini contoh gambar saya. Contoh gambar pohon pepaya yang berakar tunggang yang saya buat. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan dari akar lain, bertunas secara lateral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal. Bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Untuk ciri-ciri akar tunggang itu sendiri, memiliki akar pokok atau akar besar. Akar pokok memiliki cabang-cabang. Selain akar pokok dan cabang akar, ada bagian rambut akar dan tudung akar. Perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang sangat terlihat jelas. Untuk bagian-bagian akar tunggang, untuk saya bahas terlebih dahulu adalah batang akar. Ini contoh akar yang saya buat. Batang akar. Batang akar merupakan batang yang terletak di tengah-tengah di antara pangkal akar dan di ujung akar, di mana akar berkembang dan tumbuh bercabang-cabang dalam skala berbentuk yang kecil-kecil. Fungsi dari batang akar itu sendiri mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berperan dalam proses pengangkatan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan. Dan saya juga membahas dengan pangkal akar. Pangkal akar merupakan perbatasan antara bagian akar dan bagian batang. Fungsi dari pangkal akar itu sendiri untuk menghubungkan antara bagian akar dengan bagian dari sebuah tumbuhan. Setelah pangkal akar, ada juga cabang akar. Cabang akar merupakan sebuah akar yang berhubungan dengan pangkal akar maupun batang akar. Fungsi dari pangkal akar ini sendiri adalah berfungsi untuk membentuk rambut-rambut akar baru dengan membentuk percabangan dalam sebuah akar tumbuhan. Setelah cabang akar, ada juga rambut akar. Rambut akar merupakan penjuluran dari epidermis, di mana fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Setelah rambut akar, ada ujung akar. Yang terakhir, ujung akar. Ujung akar merupakan bagian dari akar yang dilindungi oleh tudung akar. Ujung akar merupakan bagian akar yang paling mudah sehingga jaringan-jaringannya masih aktif mengalami pertumbuhan. Jika telah bertumbuh, ujung akar ini nantinya dapat memfasilitasi terbentuknya cabang akar maupun rambut akar yang baru. Jadi inilah pengertian akar tunggang yang saya ketahui, dan ini contoh gambarnya. Setelah akar tunggang, saya juga sudah membuat contoh bagian-bagian dan fungsi dari akar serabut. Untuk akar serabut, saya mengambil dari tanaman enceng gondok. Ini hasil gambar enceng gondok saya yang berakar serabut.
Enceng gondok. Enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air yang mengapung. Enceng gondok ini hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tumbuhan enceng gondok ini tidak mempunyai batang. Daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing. Daunnya mengelembung, permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung, bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Dan akarnya akar serabut. Ini contoh gambar akar serabut yang saya buat. Dan bagian-bagiannya yang saya ketahui. Untuk gambar kedua ini saya mulai dari akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal, batang, atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Akar serabut memiliki fungsi utama untuk memperkokoh tumbuhan supaya bisa berdiri dengan kuat dan tegak. Jenis akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Untuk gambar yang kedua, saya juga membahas bagian-bagian akar. Yang pertama ada pangkal akar. Pangkal akar merupakan perbatasan antara bagian akar dan bagian batang Pangkal akar merupakan perbatasan antara bagian akar dan bagian batang. Fungsi utama dari pangkal akar ini sendiri ialah untuk menghubungkan antara bagian-bagian akar dengan bagian dari sebuah tumbuhan. Setelah dari pangkal akar dan akan tumbuh akar primer di bawah pangkal akar. Tumbuh akar primer. Akar primer merupakan akar yang akan terus tumbuh panjang dan membesar. Akar primer juga disebut akar lembaga. Fungsi utama dari akar primer adalah merambatkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral, mengeluarkan unsur hara, serta sebagai tempat cadangan makanan. Dan juga saya akan membahas rambut akar dan ujung akar. Rambut akar dan ujung akar. Ada rambut akar dan ujung akar. Untuk rambut akar itu sendiri merupakan penjuluran dari epidermis dan fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Sedangkan ujung akar merupakan bagian dari akar yang dilindungi oleh tudung akar. Ujung akar merupakan bagian akar yang paling muda sehingga jaringan-jaringannya masih aktif mengalami pertumbuhan. Jika telah bertumbuh, ujung akar ini nantinya dapat memfasilitasi terbentuknya cabang akar maupun rambut akar yang baru. Dan yang terakhir ada tudung akar. Tudung akar ini bagian akar yang paling bawah. Untuk fungsinya melindungi ujung akar saat tubuh menembus tanah. Posisi tudung akar ini ada di bagian ujung akar untuk melindungi pertumbuhan akar. Ini gambar lengkapnya. Oke, mungkin ini saja hasil presentasi dari saya, Ahmad Fauzan dari Reguler 1C Agriteknologi. Sebelumnya saya mohon maaf yang apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan
kesalahan kata atau kesalahan makna. Kurang lebih saya mohon maaf. Demikian saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.